Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 9 April 2021 dengan episode Sejuk. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 728K menjadi 744K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 3.750K menjadi 3.734K. Kemudian ada dari US Langer Consumer Comfort yang naik dari sebelumnya 50 menjadi 51,9. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk atau IBST yang mencatat pendapatan usaha sebesar 1,12 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2020, naik dari pendapatan usaha 1,09 triliun rupiah di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank BRI Agro Tbk atau Agro yang meraih pendapatan bunga bersih sebesar 624,64 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020, turun dari pendapatan bunga bersih 693,21 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era yang berhasil menjaga kinerja yang baik dengan pertumbuhan laba untuk entitas induk sebesar 107,4% year on year dan peningkatan pendapatan sebesar 3,5% year on year dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 8 April 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 35 poin atau 0,58% ke level 6071. Sektor pertambangan, properti industri dasar, keuangan industri konsumsi perkebunan perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor pada kenaikan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 503 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari dorongan. Powell memberikan sebuah janji kembali bosku kepada kita semua. Powell berjanji bahwa dirinya akan membawa Amerika untuk kembali menjadi negara dengan perekonomian terbesar. Dirinya juga mengecilkan resiko terkait dengan inflasi yang tidak terkendali saat pandemik mulai berangsur membaik. Powell gelisah karena masih banyaknya masyarakat Amerika yang masih belum bekerja dan masih mencari pekerjaan. Hal inilah yang mengingatkan Powell bahwa pemulihan ekonomi tidak akan merata meskipun sebagian besar kehidupan masyarakat membaik. Namun ada juga sebagian besar masyarakat juga belum membaik. Namun apapun itu, Powell berjanji untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya dan kembali membuat perekonomian Amerika menjadi hebat kembali. Sejauh ini memang apa yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar tidak berdasar nih bosku, terkait dengan pergerakan inflasi yang mampu mempengaruhi US Treasury. Seperti yang Powell katakan beberapa waktu yang lalu bahwa The Fed memiliki toolsnya sehingga Powell tidak pernah khawatir bahwa inflasi tidak bisa dikendalikan, yang membuat US Treasury juga tidak bisa dikendalikan. Satu hal yang pasti, The Fed masih akan menunggu sebelum adanya pengurangan atau kenaikan tingkat suku bunga hingga ada kemajuan substansial lebih lanjut yang dibuat oleh dua faktor utama, yaitu ketenagakerjaan dan inflasi. Oleh sebab itu, pembelian obligasi masih akan dilakukan hingga kedua faktor tersebut sudah berada di titik yang diinginkan. Terkait dengan adanya ekspektasi inflasi yang berpotensi bergerak liar, The Fed juga mengatakan bahwa hal tersebut masih akan bereaksi sementara. Namun apabila ternyata ekspektasi bergerak liar dalam kurun waktu tertentu dan bergerak di level yang tidak kami sukai, maka The Fed akan bereaksi. Apa yang diinginkan oleh The Fed tetap sama, inflasi dan ketenagakerjaan. Ekspektasi inflasi tentu tidak termasuk di dalamnya. The Fed punya mimpi bahwa inflasi akan berada di kisaran 2,4% pada tahun ini, sebelum pada akhirnya akan kembali menuju 2% pada tahun 2022 mendatang. Akibat pidato Powell yang menyejukkan inilah, pasar saham kembali bereaksi positif dan tidak hanya saham tapi obligasi juga besar kemungkinan akan mendapatkan angin yang serupa hari ini karena US Treasury kembali mengalami penurunan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah langkah. Pemerintah meminta pelaku usaha dan masyarakat dapat mendukung pemulihan dari sisi konsumsi. Lewat keterangan pers, Menteri Koordinator Ekonomi menyampaikan sejumlah upaya yang ditempuh guna menopang daya beli masyarakat di kuartal 2 ini. Pemerintah juga mendorong pemberi kerja untuk memberikan THR kepada karyawannya yang diasumsikan berada sekitar 215 triliun rupiah. Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan maupun insentif agar dunia usaha memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, di antaranya relaksasi PPNBM untuk industri otomotif agar memicu kenaikan penjualan, penjaminan kredit yang diatur dalam PMK nomor 32
PMK TT08-2021 serta subsidi bunga untuk KUR. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg yang diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran target output bantuan pemerintah seperti PKH, kartu sembako, BLT, dan memajukan pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei. Estimasi dari realisasi percepatan tersebut sebesar 14,12 triliun rupiah. Guna mendukung pelaku usaha, pemerintah juga berencana menganggarkan sekitar 500 miliar rupiah untuk subsidi ongkos kirim kepada penyelenggara Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang jatuh pada H-10 hingga H-5 Idul Fitri. Selain menjaga momentum perekonomian memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Di antaranya kebijakan larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan dari Kementerian Agama, hingga edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 terkait dengan pengetatan atau pengaturan mobilitas, serta kekarantinaan perjalanan di masa pandemi. Tidak hanya sampai di situ saja, Bosku, Pak Jokowi juga meminta dan mendukung Bank Indonesia untuk memasukkan beberapa hal ke dalam tugas Bank Indonesia seperti melakukan penguatan perekonomian, memberikan dukungan kepada masyarakat di belakang legislatif. Tentu hal ini serta-merta akan mempertaruhkan independensi Bank Sentral. Meskipun menurut kami apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebetulnya selaras dengan tujuan yang selama ini Bank Indonesia lakukan. Pak Jokowi juga menambahkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya mengelola mata uang, namun juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu kami melihat selama apa yang diberikan masih sejalan dengan yang Bank Indonesia lakukan, tentu hal tersebut baik adanya. Apalagi kalaupun Bank Indonesia diberikan tugas nanti secara sah, kami yakin Bank Indonesia juga tidak akan mengubah cara mereka melakukan dan memutuskan kebijakan moneter seperti yang saat ini mereka lakukan. Namun bukan berarti Bank Indonesia akan kehilangan independensinya. Kami hanya berharap bahwa pelaku pasar dan investor tidak lagi menginterpretasikan yang salah terkait dengan apa yang disampaikan, karena kami khawatir hal yang sama dulu pernah terjadi, yang dimana akibatnya IHSG dan pasar obligasi mengalami penurunan, dan tentu saja rupiah mengalami pelemahan. Pak Jokowi ingin secepatnya diskusi terkait dengan reformasi di sektor keuangan dapat dilakukan agar lembaga keuangan dapat memastikan apabila ada situasi dan kondisi yang terjadi agar dapat cepat merespon hal tersebut. Reformasi keuangan juga diharapkan dapat lebih cepat dalam merespon krisis dan diharapkan dapat mengatur perekonomian digital. Kami cukup senang mendengar adanya perekonomian digital menjadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dengan menguatkan perekonomian digital, maka kita siap untuk berkembang dan bertumbuh lebih cepat lagi dalam bidang finansial dan teknologi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG yang memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6027 hingga 6169. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari GGRM, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari KLBF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ERA atau PT Era Jaya Swasembada Tbk yang berhasil menjaga kinerja yang baik dengan pertumbuhan laba untuk entitas induk sebesar 107,4% year on year dan peningkatan pendapatan sebesar 3,5% year on year. Di tahun 2020 perusahaan mencatatkan kinerja yang cemerlang dengan membukukan pertumbuhan laba sebesar 107,4%, di mana laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar dari 295,1 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 612 miliar rupiah di tahun 2020. Hal ini seiring dengan meningkatkan pendapatan yang tumbuh sebesar 3,5% secara tahunan dari 32,9 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 34,1 triliun rupiah di tahun 2020. Hal ini memberikan indikasi manajemen berusaha mempertahankan kinerja di tengah tahun lalu penuh ketidakpastian akibat COVID-19. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 485 dan tingkat probabilitas sebesar 47%. Kemudian yang kedua ada dari Agro atau PT Bank BRI Agro Tbk yang meraih pendapatan bunga bersih sebesar 624,64 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 turun dari pendapatan bunga bersih 693,21 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Bank BRI Agro Tbk atau Agro meraih pendapatan bunga bersih sebesar 624,64 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 turun dari pendapatan bunga bersih 693,21 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tentunya dikarenakan kondisi dampak pandemi corona yang menyebabkan kurangnya pertumbuhan dari kredit, mengingat dunia
dunia usaha sedang terkena imbas dari pandemi tersebut, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 860 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.